Pas dia kayak ada pohon gitu, kayak semak-semak gitu, kayak sekelibat kayak ada 2 bintik mata gitu. Beberapa jam kayak keluar jalur lah si Tony sama si Eka ini. Kak, kayak kita salah jalan nih gitu. Oh udah tuh mereka berdua udah panik. Panggil lah saya, kakak. Udah tuh di batu tuh ada kayak cahaya-cahaya gitu kan. Si Tony paling belakang iseng inisiatif. Pas beberapa ini langkah udah mulai kayak hilang tapi pelan-pelan gitu, kayak masuk 8 gitu. Langsung si Tony kaget. Oh, cuman kalau dari mitosnya sih di Gunung Lawu itu ada yang namanya pasar setan. Cuman itu nggak tahu karena ada mitos lagi di Gunung Lawu itu ada namanya Kiai Jalang. Nah, jadi si Tony akhirnya pas nyenter ngeliat mata gitu kan. Terus Eka udahlah nggak usah disenter-senter, udah cepetan jalan, kita harus turun nih, udah malam nih, kita udah berapa jam nih di sini aja nih nggak ketemu jalan. Nah, pas berapa jalan si Eka kan paling depan tuh, si Tony di belakang. Si Eka ngeliat pas udah berapa dari batu-batu itu ngeliat kayak ton ini kayak kakek tadi dah gitu kan. Di center lagi jalan si kakeknya di jalan yang di depannya si Eka Tony. Kan lihat punggungnya doang karena rambutnya putih jadi tahu kan hitam. Terus Pak atas Tony mana disenterin dah tuh mereka berdua. Bener cuy, kita gimana ya, kita ikutin aja kali ya gitu kan. Ada temennya nih buat ibaratnya buat nunjukin jalan. Nah si Eka sama si Tony inisiatif tuh ikutin dari belakang, cuman nggak boleh negor. Si kakek-kakek itu nggak ditegur sama mereka berdua, ngikutin aja kan sampai berapa meter. Terus si Tony rada takut juga, si Eka apalagi gitu kan yang paling depan. Terus Tom, ini serius nih kita ngikutin si kakek-kakek itu, udah ikutin aja lah, siapa tahu dia udah bisa keluarin kita ke jalan gitu kan. Cuman ya itu mereka nggak berani negor, takut juga, serem gitu kan. Ini kakek siapa, misterius banget di si kakek itu nggak bawa bekal, nggak bawa apa-apa, tongkat aja kagak, cuma tongkat doang, tapi masih jalan dia. Padahal gelap banget ya, gelap dan berangin gerimis. Dia masih jalan aja dan bajunya yang nggak basah kuyup, heran ya gitu kan, kering. Itu yang bikin mereka berdua juga kan takut gitu. Sampai berapa meter dia ngikutin kayak ada jalan gitu kan, jalur. Akhirnya mereka berdua sampai jalur. Nah si kakek itu tiba-tiba balik badan, ngasih senyum lah ke mereka berdua. Si Tony sama si Eka kagak berani deket, agak jaga jarak gitu kan, takut juga. Cuma kayak ngasih terima kasih, nunduk-nunduk, makasih Pak, makasih Pak gitu kan. Nah si kakek itu kayak nunjuk ke arah berlawanan, dia pas keluar dia ke kanan dan dia nunjuk ke kiri. Nunjuk kayak gitu doang udah, kayak ngasih isyarat buat si Eka sama si Tony, udah lo turun aja di jalur situ karena udah kelihatan tuh jalannya tuh. Akhirnya mereka si Eka Tony, makasih banyak Pak, turun lah mereka. Si Tony paling belakang iseng inisiatif, pengen nengok ke belakang lagi kan, pengen lihat si kakek itu mau kemana nih arahnya, apa dia masih berdiri. Pas di center masih ada tuh, cuman dia udah jalan ke arah atas.
pelan-pelan. Pas beberapa ini langkah udah mulai kayak apa sih? Hilang. Ya hilang tapi pelan-pelan gitu. Kayak masuk gelapan gitu. Langsung si Tony kaget. Langsung tuh ngejar si Eka. Merinding gua. Ya si Eka udah jalan di depannya Tony masih nyenterin, langsung lari. Ngapain lari, Ton? Kayak tadi ngilang gitu kan. Serius. Udah kita turun. Mereka berdua tuh buru-buru turun tuh. Udah nggak kelihatan itu pos berapa udah nggak kelihatan. Cuman si Eka Tony sempat ngeliat kayak ada beberapa warung gitu kanan kirinya. Oh, emang ada warung? Ada di trek itu ada beberapa warung. Tapi tutup warungnya? Warungnya tutup. Karena kalau di trek itu jarang buka kalau malam. Yang seringnya buka malam tuh di atas. Di Sendang Derajat sama di Boyem itu ada. Akhirnya si Eka sama Tony udah tuh agak pikir panjang lagi, udahlah karena udah nemu trek, buru-buru turun, takut nyasar lagi kan. Dan si Tony yang paling belakang sambil nengok-nengok belakang takut ada si kakek lagi yang tadi nunjukin jalan. Terus beberapa kali jalan nengok belakang gitu. Akhirnya ya udah sampai si mereka berdua itu selama perjalanan turun untungnya sih nggak ditemuin hal-hal aneh lagi tuh. Tadi sempat pas nyasar aja gitu. Akhirnya pas dia sampai base camp, 2 orang yang naik bareng nungguin. Kok si Tony sama saya kan lama banget gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama petugas base camp, kok temen lu nggak turun-turun? Nggak nyampe ya? Nyampe atau nggak tahu bang. Tadi kita sih bisa sempat karena gue pikir mereka bakal nggak terlalu jauh sama gue gitu kan. Ternyata selama ini jaraknya gitu, gue khawatir juga nih katanya gitu. Pada khawatir lah sama si Eka sama si Tony. Dan kebetulan hari itu beberapa pendaki yang turun di Cemoro Sewu juga udah hampir nggak ada. Kayak mungkin si Eka sama si Tony itu yang paling terakhir. Karena udah malam gitu kan. Biasanya kan kalau turunnya agak siang sampai Cemoro Sewu ya paling sore. Kira-kira estimasi waktu buat turun itu normalnya senyantai-nyantainya itu kira-kira tuh berapa? 5 jam. Karena pendek di Cemoro Sewu. Cuman kalau naik agak lama ya. Agak lama. Kalau turun ya 5 jam itu juga udah santai banget sih. 4 jam juga bisa gitu. 4 jam 3 jam buat yang speednya agak cepat. Nah si Tony sama Eka itu agak lama dia tuh. Sampai bawah sekitar jam berapa itu? Sekitar 8-9 itu. Jam 8-9. Ya udah malam lah. Si 2 orang itu udah ngobrol-ngobrol sama petugas ini. Ini kalau sampai malam nggak turun, ya kayaknya kita harus susul gitu kan. Minta tolong sama petugas base camp. Karena mereka khawatir juga. Jarak dari mereka bisa kan sekitar pos berapa tuh, pos 4-an lah. Lama nih gitu kan. Dan di pos itu kan mereka udah agak terang gitu kan. Sampai sini lama. Ada yang aneh gitu. Apa mereka jatuh, sakit, kesleo, mungkin ada kemungkinan itu. Iya. Karena kalau si petugas base camp, kita kalau misalkan sampai tengah malam nggak turun, kita naik, kita cari. Ada itu sampai jam 8-9, akhirnya turun si Tony sama Eka. Alhamdulillah dah itu pada senang lah. Tanya-tanya, kenapa lu? Agak lama. Nyasar. Gitu. Gua aturan beloknya kanan, gua malah ngambilnya kiri katanya gitu kan. Nggak tahu itu gue nyasar di pos apa namanya. Iya. Cuman kata dia ya ada batu-batuan, terus agak pohon-pohon. Cuman ya meskipun nggak terlalu tinggi, cuman ya agak padat. Ya kemungkinan sih dia kayak ada punggungan gitu ya, ada punggungan, terus kayak melipir bebatuan gitu kan di laut itu banyak batu-batu. Mungkin di situ dia muter-muter. Cuman kalau dari mitosnya sih di Gunung Lawu itu ada yang namanya pasar setan gitu kan. Cuman itu nggak tahu adanya di mana gitu. Ya kemungkinan sih dekat-dekat puncak gitu. Nah mungkin ya entah sih dia itu apakah masuk sana terus ya kayak diputer-puterin aja di situ. Karena dia kan di situ dia dengar suara. Iya. Rame gitu kan, kayak ada langkah-langkah, terus kayak ada
mata gitu yang dilihat di bebatuan itu. Ya kemungkinan sih kayak gitu. Ya namanya pasar pasti rame kan, ya dia nggak bisa ngelihat namanya pasar setan, gaib. Akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol sama petugas base camp, ya kemungkinan itu. Terus pas tanya tentang sosok itu yang kayak kakek, ya petugas base camp sih ngomongnya ya mungkin itu salah satu peziarah mungkin, atau juga ya salah satu penunggu di Lawu gitu kan. Karena ada mitos lagi di Gunung Lawu itu ada namanya Kiai Jalak. Kiai Jalak itu salah satu anak buahnya raja di situ, dia yang suruh bertapa di Lawu gitu. Yang mitosnya itu dia bisa berubah jadi burung jalak. Tapi kalau penjara agak kurang masuk akal juga sih ya. Ya. Posisi dia dari udah naik masa masa dia mau naik lagi padahal kan sebelumnya udah ketemu dia. Pas. Ya, itu kata si petugas basecamp-nya karena kan ya mereka nggak tahu sosoknya kayak gimana gitu. Iya sih. Cuman ya dari mitosnya emang ada namanya Kiai Jalak dan bisa berubah jadi burung. Iya, kemungkinan ya. Burung jalak. Dan burung jalak itu kadang suka ngebantu beberapa pendaki yang nyasar atau enggak kayak ngasih pertolongan kayak gitu. Tapi waktu itu temen gue yang lihat sosoknya ya sosok kakek, bukan sosok burung. Biasanya para pendaki itu ngeliatnya burung jalaknya gitu. Dia suka diikutin, kadang suka di depan jalan-jalan. Benar-benar. Sebelumnya juga ya cerita dari Mas Joko ini dia tersesat juga tuh di Gunung Lawu dan ngeliat burung jalak juga. Kalau dia malah lebih horor juga sih. Masuk kayak gerbang alam gaib gitu Gapura. Padahal Gapura itu katanya sih belum dikonfirmasi lagi, katanya sih dia ngeliat belum, kayaknya itu Gapura nggak ada sebenarnya gitu. Gapura candi gitu ya? Ya iya. Ya tapi dia bilang sih katanya kata orang base camp-nya itu sebenarnya nggak ada Gapura di situ, tapi dia ngeliat Gapura itu sampai jam 9-10-an juga tuh terus asal akhirnya. Ya hampir sama lah ya. Iya, emang beberapa kejadian di Gunung Lawu sukanya kayak gitu, yang mistis-mistis gitu kan. Kadang hampir-hampir mirip, cuma beda tempat aja. Iya, beda tempat. Cuman mitosnya ya itu tadi ada pasar setan. Terus ada kayak jalak. Iya. Terus ada lagi mitos nggak boleh pakai baju hijau. Nah itu, jadi katanya hijau itu warna salah satu seragam dari anggota kerajaan atau pasukan. Kalau ada yang menyerupai gitu nanti kayak dianggap salah satu dari bagian mereka dan kadang nggak bisa pulang masuk dimensi lain. Itu kalau berpikir secara mistisnya ya, mitosnya ya. Tapi kalau naik gunung itu kan memang kalau pakai baju hijau itu kan lebih ke tumbuhan, jadi nyaru gitulah, lebih baik ya warna-warna kayak oranye, cerah gitu ya. Itu kalau berpikir secara ini aja. Iya, kalau dari itunya ya. Makanya beberapa mapala itu kan warnanya identik sama orang kuning. Iya. Terus udah mereka akhirnya selamat, nggak ada alhamdulillah sih gangguan apalagi sampai Jakarta. Sampai base camp dalam kondisi selamat meskipun ya panik, capek, lembab gitulah, kuyup. Ya yang penting mereka berdua selamat akhirnya ya. Akhirnya mutusin karena kemalaman juga dia. Akhirnya mutusin buat balik besoknya. Karena niatnya kan kalau misalkan dia turun sore langsung pulang ya. Jakarta. Gak kekejar ya. Akhirnya gak kekejar juga karena gara-gara dia nyasar itu ya udah. Risiko lah namanya pendakian. Iya benar. Ya kita nggak tahu di jalan kayak gimana. Banyak kemungkinan di luar batas. Jadi dari cerita ini ada pesannya apa nih Bang Ido ini yang bisa disampaikan buat teman-teman? Dari pengalaman teman gue ini ada beberapa poin lah yang harus
kita perhatiin kalau misalkan kita jalan-jalan ke gunung. Pertama sih soal spare waktu ya. Jadi usahakan kita kalau misalkan apalagi gunungnya jauh, usahakan waktunya itu jangan mepet. Cari waktu yang benar-benar khusus gitu buat kita mendaki gitu. Jangan misalkan kita ada waktu libur 3 hari, kita pakai 3 hari itu. Banget gitu, apalagi gunungnya agak jauh di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu benar-benar nggak direkomendasiin lah. Tapi kalau misalkan masih daerah kita di Jakarta, terus ke Gunung Gede Pangrango itu masih memungkinkan. Jawa Barat misalkan kayak Garut atau enggak ada Cikuray, Pepandayan, bisa lah ya. Masih bisa. Kalau misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kita punya waktu 3 hari, wah itu jangan deh, mendingan cari waktu lain. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi karena kan. Kita mikirnya gampang nanti TikTok, nanti kita cuma semalam di sana. Itu kita nggak tahu kondisi lapangan kayak gimana, namanya cuaca gunung ya, kadang terang, kadang kita nggak bisa kabut, ya. kadang gerimis, kadang hujan, kadang ya sesuatu yang nggak bisa kita prediksi lah. Iya betul. Meskipun beberapa gunung punya karakteristik, daerah sini kadang hujannya jam-jam sekian, kayak misalkan daerah Bogor itu kadang sorenya atau apanya itu pasti ada gerimis gitu kan. Cuma kita tetap aja nggak bisa memprediksi itu. Prediksi itu nggak bisa, alam soalnya. Yang kedua, pelajari lah medan yang kita mau tuju. Misalkan yang kasus sekarang Lawu, kita harus pelajari tuh. Lawu itu ada beberapa jalur Semoro Sewu tuh kayak gimana, Cemoro Kandang tuh kayak gimana, Candi Cetok tuh kayak gimana, terus durasi perjalanan terus berapa lama, titik-titik lokasi mata airnya di mana aja, titik-titik untuk campnya di mana, itu harus benar-benar kita pelajari. Yang kedua, ketiga itu kita harus minimal banget ada satu lah teman kita yang udah pernah naik. Kalau misalkan semuanya belum pernah naik, ya harus betul-betul tahu medannya itu. Cari benar-benar kita informasi dulu. Ya sekarang kan ada yang bikin channel YouTube perjalanan. Bisa dilihat ya. Oh ternyata di titik ini kita bisa ngecamp, di sini ada mata air, durasinya sekian, dengan kecepatan berjalan yang sekian. Itu bisa kita pelajarin. Cuman ya lagi-lagi pengalaman orang yang pernah kesana itu lebih baik daripada kita nonton-nonton. Iya. Gitu. Ya yang ketiga, keempat itu ya. Ada lagi kali. Saking ininya ya. Seru banget. Keempat itu ya paling nggak ketika nemuin hal-hal yang mistis gitu kan. Ya kadang kita nggak tahu lah kondisi badan kita. Kadang hal-hal yang mistis itu kadang kita alami ketika kondisi badan kita tuh nggak fit. Ada misalkan kalau cewek itu menstruasi. Kalau lagi menstruasi tuh kadang suka ketemu hal-hal yang aneh. Kayak pas di perahu itu kan menstruasi temen gua gitu kan. Ada beberapa kejadian yang cerita di ruang rimba juga kan karena menstruasi. Iya, yang dulu gede ada. Ya ketika kondisi badan kita fit, mungkin konsentrasi kita jadi berkurang. Nah itu yang ganggu kita. Kadang kita jadi suka mikir yang hal-hal yang aneh segala macam. Dan kondisi-kondisi mistis itu bisa kejadian tuh bisa. Ya paling itu sih. Ya gitu aja. Iya. Haus gak? Haus banget. Habisin dulu dong kopinya. Ini kopi enak banget. Ya tadi kopi Rimba Sumatera Gayo. Kalau ini kopi susunya. Mantap. Nanti bawa pulang ya kopinya ya. Siap bang. Kalau buat teman-teman kawan Rimba kalau mau mesen sekali lagi nanti ada linknya di deskripsi di bawah ini ya. Ini Sumatera Gayo nih, bisa dipesan. Mungkin cerita dari pengalaman temannya Kang Iduy cukup sampai situ. Mungkin nanti kalau ada temennya lagi yang mau ceritain dan dia nggak berkenan untuk sebagai narasumber, mungkin Kang Iduy bisa sebagai
Kalau nyampein bisa lagi sih ya orangnya sendiri ya, cerita iya. sendiri. Kalau karena ini orangnya lagi nggak bisa dia. ya. Lagi keluar kota apa kemana ini? Ya ada pekerjaan. Oke, pekerja. Oh, sekarang dia udah kerja. Udah lulus akhirnya. 2000. Oh iya, dia udah lama banget. Berarti udah lulus ya. Kerja berarti sekarang ya. Iya. Udah. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channelnya Ruang Rimba. Hidupin loncengnya, di share, like, dan komen juga. Dan naik gunung itu puncak adalah bonus. Sampai rumah dengan selamat itu tujuan utamanya. Sekian cerita dari pengalamannya temennya Kang Ido. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Oke. Terima kasih Kang Ido. Siap. Sama-sama.